Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanqul minakum nasro al-khobarul waki bima datubkasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, Madil Begasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, terlihat bangunan yang belum selesai terbangun dengan sempurna. Proses pembangunan ini terletak pada sisi samping kiri Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Pembangunan ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan sempat berhenti sekitar selama 6 bulan. Saat dimintai keterangan pada mandor proyek tersebut, dia enggan berkomentar dan menyarankan untuk langsung ke pemilik proyek. Namun, si empunya proyek tak kelihatan. Salah satu pedagang dekat pembangunan ini yang enggan menyebutkan namanya mengatakan pada Kamis 18 Juli 2024 bahwa pembangunan tersebut merupakan gor voli. Namun, gor ini nantinya bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti futsal dan bulu tangkis. Menurut kesaksian pedagang tersebut, untuk proses pembangunan gor serbaguna ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Gor serbaguna ini sempat berhenti selama 6 bulan lamanya. Pemberhentian ini yaitu di awal tahun baru dan mulai proses pembangunan kembali pada Juni 2024. Pedagang tersebut juga mengatakan bahwa pembangunan ini mengakibatkan para pengendara sedikit terganggu karena membuat polusi yang menimbulkan pencemaran udara sepanjang jalan. Apalagi ketika terjadi turunnya hujan membuat jalan menjadi licin dan sedikit mengganggu pengendara yang melintas di jalan tersebut. Berita selanjutnya, Ketua 3 Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Depok Kiai Haji Idrus Yahya dalam kunjungan silaturahmi ke MUI Kota Bekasi pada Kamis 18 Juli 2024 menyatakan kesan luar biasa atas penerimaan yang mereka terima. Dalam wawancara eksklusif, beliau mengungkapkan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mempererat silaturahmi antara dua lembaga MUI, serta untuk belajar dari pengalaman MUI Kota Bekasi, terutama dalam hal pengelolaan lembaga unggulan seperti lembaga dakwah khusus. Kiai Haji Idrus Yahya juga menyatakan harapannya agar kunjungan silaturahmi ini tidak hanya menjadi momen singkat, tetapi juga menjadi bibit untuk memperkuat ukhuwah dan sinergi antara kedua kota ini. Kunjungan ini menandai komitmen kuat dari MUI Kota Depok dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan MUI Kota Bekasi, serta menguatkan jalinan persaudaraan dalam menghadapi tantangan keumatan di masa yang akan datang. Berita selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi menerima kunjungan silaturahmi MUI Kota Depok pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kunjungan silaturahmi ini bertempat di kantor MUI Kota Bekasi, Jalan Kemakmuran, RT 5, RW 2, Mekarjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Rombongan MUI Kota Depok yang hadir merupakan dari Komisi Hubungan Antar Umat Beragama. Kiai Haji Miran Syamsuri dalam menyambut rombongan MUI Kota Depok memperkenalkan beberapa program unggulan MUI Kota Bekasi. Ia juga berharap MUI Kota Bekasi agar kedepannya bisa tidak bergantung kepada pemerintah kota dalam segi ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan bertukar pikiran antara MUI Kota Depok dan MUI Kota Bekasi. Hal ini guna untuk menjadi pembelajaran bagi kedua pihak. Hingga acara diakhiri dengan penyerahan buah tangan dari MUI Kota Depok untuk MUI Kota Bekasi, begitu juga sebaliknya. Berita selanjutnya, kasus dugaan pengeroyokan dan pengancaman dilaporkan ke Disdik Kabupaten Bekasi. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Menjelajahi dunia Islam, serta menambah wawasan dengan menelusuri sejarah keagungan Islam dan peninggalan. Mari, perdalam pengetahuan Anda bersama Islampedia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan episode terbaru dari Islampedia. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya, kasus dugaan pengeroyokan dan pengancaman yang dialami Muhammad Suberi yang berusia 27 tahun oleh tetangganya sendiri terus berlanjut. Kuasa hukum korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada Kamis 18 Juli pagi.
Laporan tersebut dilakukan karena terdapat 3 oknum tenaga honorer pemerintah Kabupaten Bekasi yang diduga terlibat yang terekam dalam video milik Suberi. Pelaporan ini diterima langsung oleh Kepala Seksi Guru, Tenaga, dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam berkas pengaduannya, Yoga menyertakan beberapa bukti keterlibatan 3 oknum tenaga honorer, termasuk video saat aksi penganiayaan dan video klarifikasi terduga pelaku yang membenarkan membuang sampah di jalan umum depan rumah korban. Dalam proses pengaduan ke Dinas Pendidikan, pihaknya tidak dapat bertemu dengan Sekretaris Dinas ataupun Kepala Dinas Pendidikan karena sedang berada di luar wilayah Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, pengaduan disampaikan secara tertulis dari pihaknya menunggu proses pemanggilan dari Dinas Pendidikan. Mengakhiri berita pada hari ini, praktik pungutan liar atau pungli di Pasar Induk Cibitung yang dikeluhkan masyarakat mendapat perhatian dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi, Himawan Abror. Anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan ini akan mendorong pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik pungli di pasar tradisional tersebut. Belakangan, praktik pungli di Pasar Induk Cibitung ramai di media sosial setelah seseorang sopir merekam aksinya berdebat dengan oknum yang meminta uang tambahan saat kendaraannya hendak keluar dari pasar. Sopir tersebut mengungkapkan keberatan karena telah membayar parkir melalui plang parkir resmi yang disediakan oleh pihak swasta yang bermitra dengan Pemkab Bekasi. Pria yang akrab disapa Tole ini mengaku juga mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai praktik pungli di Pasar Induk Cibitung. Menurutnya, aksi pungli harus segera ditertibkan agar tidak sampai mengganggu stabilitas perekonomian di Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Wakil Kepala Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Widodo Saputro, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Polsek Cikarang Barat. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.